Cyberpol merupakan suatu organisasi rahasia pemerintah dunia yang dibentuk dengan orang-orang yang dapat menggunakan teknik Rokuseki. Teknik Rokuseki ini merupakan suatu teknik super yang dimana seseorang dapat meningkatkan kekuatan tubuh melewati batasannya. Dan teknik ini hanya digunakan pada beberapa karakter terpilih saja. Tidak diketahui persis sudah berapa lama keberadaan organisasi Cyberpol ini. Namun telah diketahui keberadaan mereka sudah ada sejak 22 tahun yang lalu saat mereka terlibat pada insiden di Pulau Ohara. Kemudian mereka juga muncul di Aquater 7 sebagai karakter antagonis dan memiliki tujuan untuk menangkap Nico Robin serta mengambil blueprint dan senjata pemusnah massal yaitu Pluton. Dan yang telah kita ketahui, organisasi Cyberpol ini terbagi pada 10 bagian yaitu CP0 sampai CP9. Di mana CP0 nampaknya lebih kuat daripada yang lainnya, sehingga mereka disebut pasukan intelijen terkuat di dunia. Dan kali ini, Paradox akan membahas beberapa karakter yang telah diketahui merupakan bagian dari salah satu organisasi Cyberpol. Tanpa banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Nero adalah anggota terbaru di CP9, dan dia pertama kali diperkenalkan saat dia berada di Puffington, yang dimana dia membantu dalam pengawalan Nico Robin menuju Enies Lobby. Nero merupakan orang yang sedikit pucat dan langsing. Dia juga selalu mengenakan pakaian yang mencolok berwarna coklat gelap, celana orange, sepatu dan topi yang dihiasi dengan bulu-bulu warna merah. Karena terbilang cukup baru menjadi anggota CP9, menyebabkan Nero hanya mampu menguasai 4 dari 6 teknik Rokuseki. Sehingga karena hal tersebut, membuat Rob Lucy mengeluarkan Nero dari keanggotaan CP9 karena dianggapnya lemah. Lesky merupakan mantan anggota CP9 yang pertama kali muncul bersama Spendin saat insiden yang terjadi di Pulau Ohara. Lesky memiliki wajah yang serius dan tajam, dan dia merupakan ayah dari anggota CP9 yang bernama Khalifa. Lesky adalah orang yang berusaha menghentikan para ilmuwan yang mempelajari poneglyph bersama dengan Spendin. Dan dalam menjalankan misinya tersebut, Lesky berhasil membuat Pulau Ohara hancur dengan para anggota CP9 yang lain. Wuswu diperkenalkan sebagai salah satu anggota bajak laut Kaido yang merupakan salah satu bagian dari Tobi Roppo. Ketika dalam pertarungannya melawan Jinbei di Wano, Wuswu dengan kaget setelah tahu bahwa Luffy telah memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Karena di salah satu kisahnya dulu, Wuswu merupakan mantan anggota CP9 yang ditugaskan untuk mengawal buah iblis Gomu Gomu no Mi. Dan buah iblis tersebut nantinya akan diserahkan kepada pemerintahan dunia. Namun sayangnya, Wuswu gagal karena buah iblis Gomu Gomu no Mi tersebut telah berhasil dicuri oleh Seng, sehingga menyebabkan dia harus dipenjara dan dipecat dari anggota CP9. Lalu setelah beberapa lama, Wuswu pun berhasil kabur dari penjara dan menyebabkan dia dendam pada pemerintahan dunia. Sehingga hal itu membuat Wuswu bergabung menjadi salah satu anggota bajak laut Kaido. Spendin merupakan ayah dari Spendem, dan dia juga merupakan kepala CP9 pada 22 tahun yang lalu saat insiden yang terjadi di Pulau Ohara. Spendin adalah pemimpin penyelidikan di Ohara sekaligus orang yang bertanggung jawab atas pemanggilan Buster Call yang membuat Pulau Ohara hancur. Dia juga adalah orang yang menyuruh para anggotanya untuk menemukan poneglyph dan mengizinkan Profesor Clover untuk berbicara dengan Gorosei. Namun saat Profesor Clover akan mengungkapkan tentang rahasia kerajaan kuno, Spendin juga telah membunuh Profesor Clover atas perintah Gorosei. Anak dari Spendin ini juga merupakan mantan kepala CP9 dan CP5. Dan Spendem saat ini telah tergabung dalam organisasi CP yang terkuat, yaitu CP0 atau yang biasa disebut Cyberpol Aegis Zero. Meskipun Spendem adalah orang yang lemah, namun pada saat dia menjadi pemimpin di CP9, dia tetap dihormati oleh para anggotanya. Dan Spendem juga mampu meningkatkan kekuatan para anggotanya dengan memberikan Kaku dan Khalifa buah iblis. Sama seperti ayahnya,
Spendem juga merupakan pengikut setia dari pemerintahan dunia. Dia akan mengikuti apapun yang disuruh oleh pemerintahan dunia tanpa membantah sedikit pun. Awalnya, Rob Lucci diperkenalkan sebagai tukang kayu di perusahaan Gelila Company milik Iceberg. Dan dia juga terlihat jarang berbicara secara langsung dan lebih memilih berbicara lewat merpati peliharaannya yang bernama Hattori. Rob Lucci adalah anggota terkuat dari organisasi CP9 yang merupakan aset berharga milik pemerintah dunia. Karena kekuatan yang dimilikinya, Rob Lucci juga dapat pengakuan dari Bartolomeo Kuma bahwa dia adalah orang yang sulit untuk dikalahkan. Akan tetapi, saat insiden di Water 7, Rob Lucci berhasil dikalahkan oleh Luffy sehingga menyebabkan dia dan anggota CP9 yang lain gagal dalam menjalankan misinya. Lalu setelah time skip, Rob Lucci pun muncul kembali dan terlihat bergabung dengan anggota CP0 bersama dengan Spendem. Namun pangkatnya saat ini, dia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Spendem. Kaku dimunculkan sebagai salah satu dari 5 mandor di Gelila Company. Dan dia adalah orang yang telah memeriksa kapal Going Merry dan memberitahukan kepada kelompok topi jerami bahwa Going Merry sudah tidak bisa diperbaiki. Kaku merupakan pendekar paling mahir di anggota CP9. Dia juga adalah orang yang mampu menggunakan 2 pedang besar saat pertarungannya dengan Zoro di Enies Lobby. Bisa dibilang, Kaku adalah anggota kedua terkuat setelah Rob Lucci. Namun karena sikapnya yang polos, dia selalu berkata jujur kepada kawan maupun lawannya. Sehingga hal itu membuat Kaku dapat dikalahkan oleh Zoro saat di Enies Lobby. Dan informasi untuk saat ini, Kaku juga telah bergabung dengan anggota CP0 bersama Rob Lucci dan Spendem. Jabura adalah mantan anggota CP9 yang diperkenalkan bersama Kumadori. Jabura adalah orang yang selalu memiliki trik-trik licik untuk mengalahkan lawan-lawannya. Dan pada saat pertarungannya melawan Sanji pun, dia juga menggunakan trik liciknya dengan cara membuat cerita bohong pada Sanji. Namun, trik itu tidak mempan pada Sanji sehingga Jabura dapat dikalahkan oleh Sanji saat di Enies Lobby. Tidak seperti anggota CP9 yang lain yang telah bergabung dengan CP0, dan setelah time skip ini pun, keberadaan Jabura masih belum diketahui. Blueno adalah anggota CP9 yang menyamar menjadi bartender saat di Water 7. Blueno adalah pria yang berbadan tinggi besar dengan gaya rambut hitam yang menyerupai seperti tanduk banteng. Blueno memiliki kekuatan buah iblis Boa Boa Nomi yang mampu menciptakan sebuah pintu dimanapun sesukanya. Pada saat pertarungannya dengan Luffy, dia berhasil membuat Luffy terkecoh saat dia keluar masuk dengan pintu yang dibuatnya. Namun sayangnya, Luffy berhasil mengalahkannya dan Blueno menjadi anggota CP9 pertama yang berhasil dikalahkan pada saat itu. Dan setelah time skip pun, nasib Blueno juga sama seperti Jabura yang masih belum diketahui keberadaannya sampai sekarang. Kumadori adalah mantan anggota CP9 yang diperkenalkan bersama dengan Jabura. Kumadori memiliki penampilan seperti riasan kabuki atau teater tradisional Jepang. Dan Kumadori juga memiliki sebelah mata tertutup sama seperti anggota CP9 yang lain. Dalam pertarungannya, Kumadori menggunakan rambut panjang dan tongkat yang dia pegang sebagai senjata utamanya. Dengan tongkat yang dikenal sebagai Kakara ini, Kumadori mampu menciptakan bola api dengan cara memanaskan ujung tongkatnya tersebut. Namun pada saat pertarungannya dengan Chopper di Enies Lobby, Kumadori berhasil dikalahkan olehnya. Sehingga setelah time skip pun, nasib keberadaan Kumadori belum juga diketahui sampai saat ini. Fukurou adalah karakter yang memiliki bentuk tubuh bulat dan memiliki bentuk mulut seperti resleting. Dia juga memiliki kemampuan yang bernama The-Aways, yang mampu mengukur kekuatan teman ataupun musuhnya dengan istilah Doriki. Namun kemampuan yang dimilikinya ini, Fukurou hanya mampu untuk mengukur kekuatan fisik, bukan untuk mengukur kekuatan buah iblis. Dan Fukurou juga berhasil dikalahkan oleh Franky saat pertarungannya di Enies Lobby. Dan sama seperti anggota yang lain,
Fukuro juga masih belum diketahui keberadaannya sampai saat ini. Khalifa merupakan satu-satunya wanita yang berada di anggota CP9. Dalam kemunculan pertamanya, dia berhasil menyamar sebagai sekretarisnya Iceberg. Khalifa merupakan wanita tangguh yang dapat menggunakan teknik Rokushiki. Dia juga merupakan pemakan buah iblis Awa Awa Nomi yang dapat mencuci kekuatan lawannya sehingga membuat lawannya menjadi tak berdaya. Dan berkat kekuatan yang dimilikinya ini, Khalifa berhasil mengalahkan Sanji yang tak dapat melawannya karena dia seorang wanita. Namun setelah Nami datang dan mengambil alih pertarungannya, Khalifa pun berhasil dikalahkan oleh Nami. Yaps, itulah ringkasan pengenalan karakter si Purple yang sudah Paradox rangkum. Jika masih ada tambahan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Nantikan pembahasan seputar One Piece selanjutnya. Salam Paradox.